MasterChef Indonesia Season 10 segera. Sempat viral berita Cita Rahayu alias Cita Citata bakal dinikahi Didi Mahardika pada Kamis lalu. Tiba-tiba saja pernikahan yang sudah dijadwalkan pada pukul 10 pagi di kediaman Didi di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan itu ditunda. Menurut Bunyamin, Kepala KUA Cilandak, pihak keluarga Didi datang langsung ke kantor KUA untuk mengabarkan bahwa pernikahan itu ditunda karena Cita Citata dan keluarganya yang berdomisili di Bandung mendadak tidak bisa ke Jakarta. Mengapa Citata seolah tidak siap menyongsong momen sakral dalam hidupnya? Benarkah ada urusan yang lebih penting sehingga Citata rela mengorbankan pernikahannya dengan Didi? Untuk pernikahan Mbak Cita sama Pak Mahardika untuk hari ini tadi kita terima informasi dari keluarga ya atau tim yang dipercaya dari Pak Mahardika itu menyampaikan kepada kami bahwa untuk pernikahan hari ini itu tidak jadi dilaksanakan, tertunda dengan waktu yang belum ditentukan karena Mbak Citanya tidak bisa hadir. Beliau masih ada di Bandung. Yang ngajukan berkas di sini itu diwakilkan oleh keluarganya, yaitu dengan Pak Yunanto ya, yang sesuai dengan daftar di kita, itu namanya Pak Yunanto. Terus terang hari ini saya sebagai pribadi, sahabat, dan sebelah saya ada Mas Yunanto sebagai pribadi dan sahabat dari Mas Didi dan Mbak Cita, terus terang sangat kecewa dengan pemberitaan hoax hari ini gitu, dan itu dilakukan oleh oknum tertentu dari pihak tertentu, dari instansi tertentu yang membuat kabar hoax. Ya, akad nikah antara Citata dan Didi ditunda bukan dibatalkan. Hanya saja pihak Didi maupun Citata tidak menyebut sampai kapan akad nikah mereka ditunda. Yang pasti berkas nikah Citata dan Didi sudah lengkap. Bahkan buku nikah pun sudah dicetak oleh pihak KUA. Menurut Bunyamin, penundaan nikah bisa saja dilakukan. Namun, andai kata sudah mendapatkan kepastian hari H, akad nikah harus dilangsungkan di kawasan Cilandak sesuai dengan domisili pemohon nikah yaitu Didi. Untuk rencana pernikahan berikutnya kita kurang tahu, tapi kan kalau secara peraturan harus di wilayah KUA Kecamatan Cilandak. Artinya bisa jadi umpamanya di tempat mana, di hotel boleh, segala macam boleh. Akan tapi untuk sesuai dengan yang telah kita daftarkan itu adalah di alamat daripada mempelai laki-laki gitu itu. Kabar yang baik dari yang bersangkutan pasti akan di-share ke teman-teman media. Kan mestinya yang menyebarkan itu, mengabarkan adalah berita baik itu adalah calon mempelai. Kok ini bisa-bisanya ada orang yang bukan pada tempatnya, porsinya, wewenangnya memberitakan itu. Sama seperti berita pernikahannya, penundaan nikah Citata dan Didi juga mencetak viral. Banyak warganet yang menduga keluarga orang tua Citata mendadak berubah pikiran tidak mau akad nikah putrinya digelar di kediaman mempelai pria, tapi ingin digelar di Bandung. Lazimnya pernikahan menurut tradisi Sunda, pihak prialah yang mendatangi pihak wanita lalu mengucapkan ijab kabul di kediaman pihak wanita. Di sisi lain, Didi yang merupakan cucu Presiden Soekarno terkesan ingin menikah secara diam-diam dengan Citata. Pasalnya, Menur Soekarno yang merupakan sepupu Didi tidak tahu dengan rencana pernikahan Didi dan Citata yang sedianya digelar Kamis 15 September kemarin. Untuk tanggal pernikahan itu belum ada bocoran karena terkait dengan kesiapan mereka ya, terutama Mbak Citanya kapan bisa hadir sehingga nanti mereka yang memutuskan. Sempat WA terus bilang sih ya deket sih, kali ini serius katanya. Terus yang nyambung sih sama Cita, dia bilang gitu. Semoga bener-beneran ya, serius. Didi itu kan kalau menurut saya ya, versi saya sih, menurut secara ini dia kan orangnya kan agak manja ya, maksudnya agak pengen itu diemong gitu. Jadi mungkin yang
dewasa sih ya, yang dewasa, dan mungkin ya kalau umur sih kan nggak menjamin, cuma maksudnya lebih dewasa tuh mungkin lebih ngemau, terus ya gitu sih. Bagi Citata, batal menikah di detik-detik akhir bukanlah hal baru. 2 tahun lalu, ia pernah batal menikah dengan bule Belanda Roy Geerts. Dan tahun 2016 silam, ia juga pernah memutuskan pertunangan dengan politikus Amri Tausikal. Di lain pihak, Didi pun sudah berpengalaman dalam urusan pembatalan pernikahan. Tahun 2017 silam, almarhumah Vanessa Angel pernah dibuat kecewa berat lantaran batal dinikahi Didi pada 5 Februari 2017. Meski persiapan akad nikah sudah 99,99%. Pasalnya saat itu Didi belum resmi cerai dengan almarhumah Jane Shalimar yang dinikahinya secara siri tahun 2013 silam. Ironisnya pasca resmi cerai dari Jane, Didi justru memutuskan pertunangannya dengan Vanessa. Kisah kelam Didi dan Citata dalam urusan asmara itulah yang membuat warganet tidak begitu kaget pada keputusan penundaan nikah yang diambil oleh dua sejoli itu. Beliau pesan tadi ke yang di sini, yang bilang nanti teman-teman wartawan ketika sudah pelaksanaan, ada waktu nanti akan diundang oleh beliau. Kenapa gimana? Memang mau dilamar. Jangan gitu doang, tanya dulu sama cowoknya. Masa kita sebagai cewek agresif banget? Gak mahal gitu maksud saya. Di Instagramnya, baik Citata maupun Didi tak mengupdate soal penundaan pernikahan mereka. Hanya saja, beberapa hari setelah melengkapi berkas pernikahannya dengan Didi, Citata yang kini mantap berhijab itu menuliskan caption yang mengundang tanya publik. Kadang hidup itu lucu, yang selalu ingin terlihat di permukaan seperti terang, dan yang hanya diam akan terlihat gelap. Anehnya, caption itu ditanggapi Didi dengan emoticon love berwarna gelap. Mungkinkah itu isyarat bahwa masa depan cinta Didi dan Citata semakin gelap? Saya belum ngobrol banyak, tapi yang jelas Mas Didi dan Mbak Cita merasa sedih gitu ya. Kok jadi beritanya jadi rame, gaduh, dan membuat keluarga masing-masing juga mempertanyakan apa benar hari ini ya? Siapa yang bilang hari ini mau ada rencana pernikahan? Ya, kalau memang sudah menemukan tambatan hati memang partner untuk dalam ya, itu senang ya gitu. Jadi kalau untuk bisa menemukan yang sekarang ini kan berarti udah pilihannya dia yang sekarang ya. Semoga ini menjadi pilihan yang terakhir. Jika Cita-Citata masih mendambakan imam keluarga setelah 10 tahun menjanda, Roro Fitria justru sudah mantap ingin mengakhiri peran Andre Irawan sang suami sebagai imam keluarganya. Kemarin, Andre Irawan yang ditemui tim MNC Media mengaku terkejut setelah mengetahui dari awak media bahwa Roro sudah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ditemani kuasa hukumnya, Pramudana Hapsoro, Andre membeberkan langkah hukumnya ke depan. Benarkah ia masih mencintai Roro dan berniat rujuk dengan wanita yang telah memberinya 1 putra itu? Kalau kaget ya kaget, karena saya pikir gini, karena kan saya belum ketemu nih untuk secara maksudnya 4 mata ngobrol gitu kan, untuk mencari solusi, karena hampir udah beberapa minggu ini kan udah sebulan lebih ya belum nggak ketemu dengan anak saya gitu kan, yang saya pikir itu, makanya saya cari terus setiap hari ke rumah, ke apartemennya segala macam, nggak ada. Jadi karena di WA juga udah sama dia kan udah di blok semua akses saya untuk hubungin, untuk telepon udah di blok, dan saya tapi tetap SMS sampai setiap hari saya SMS, nggak dibalas juga, nggak ada direspon. Ya keluarganya, saya kakaknya yang jadi wali, saya udah SMS juga nggak ada respon juga. Kadang-kadang juga heran, ngomong kamu aja buat nyai dianggap kasar gitu, tapi kan makanya saya harus ikutin terus dengan gayanya dia. Sementara saya pemimpinnya dalam rumah tangga, ya buat saya sebenarnya harus mengalah waktu itu, karena dalam kondisi dia hamil, saya harus mikir anaknya, istilahnya yang di perut gitu kan, psikologisnya dia seperti apa gitu.
Kalau orang ketiga saya nggak tahu ya untuk itu, karena kan saya Nyai kan sempat bilang kan hampir 9 bulan setiap hari saya sama dia sebelum terus gimana, saya bilang kalau kecuali ada satu hari itu di 1 kali 24 jam mungkin 28 jam, 4 jamnya mungkin saya buat jalan-jalan ya. Mudah-mudahan ya dengan adanya kejadian ini sih kita bisa introspeksi lah, saya dan Nyai, untuk gimana caranya rumah tangga ini kalau masih bisa diperbaiki dengan baik demi anak ya, demi Sultan ya, kita perbaiki gitu. Di akun Instagramnya, Roro tak memedulikan pertanyaan netizen seputar gugatan cerainya yang terkesan mendadak dan terburu-buru. Ia hanya memposting foto dirinya bersama tokoh wanita yang pernah satu pesantren dengan dirinya di lapas Pondok Bambu, yaitu Angelina Sonda. Belajar dari seniornya, Roro sepertinya sudah siap menjadi single parent. Untuk mengenai adanya gugatan cerai ya, yang dilayangkan oleh Nyai melalui kuasa hukumnya, dan yang saya dapat info bahwa adanya tuntutan mengenai nafkah anak dan ini ya, hak asuh anak ya. Kami sebagai kuasa hukumnya Mas Andri ya tentunya pasti kami akan tetap mendampingi ya dari awal sampai nanti adanya putusan dari pengadilan. Akan tetapi dalam hal ini kami juga tetap akan melakukan pembelaan lah terhadap klien kami sesuai dengan hak-hak kepentingan hukumnya klien kami sendiri gitu loh. Jadi terkait masalah contohnya kayak nafkah anak gitu kan, nafkah anak itu kan sesuatu yang tidak bisa dipaksakan juga. Artinya ya di sini kita bicara sesuai dengan kemampuan dari klien kami. Apabila klien kami keberatan ya tentunya kami akan mengajukan keberatan kepada majelis hakim. Berusaha ditemui di rumah lamanya di kawasan Jakarta Selatan, Roro tak ada di tempat. Rumah kenangan yang pernah ditinggali ibunda Roro semasa hidup jika beliau Sabah Jakarta itu terlihat kusam tak terurus. Sementara di apartemennya, Roro juga tak meninggalkan jejak. Hal itulah yang membuat Andre khawatir, mengingat Roro membawa putranya yang baru berusia 3 pekan. Enggak, saya nggak ketemu sekarang. Minimal kalau nggak ketemu saya video call, atau ini sebenarnya udah seneng gitu, karena saya sama anak tuh luar biasa lah. Buat istilahnya saya nggak bisa jauh sebenarnya dari anak, apalagi ini anak baru lahir dan saya ada kerjaan baru yang harus setiap hari ganti pampersnya, mandi dia, semuanya kegiatan yang emang saya paham bahwa istri saya belum paham itu saya yang kerjain semua gitu.